sangat Pak, sangat sulit untuk melawan sistem ini. Nah, maka dari itu tidak akan terjadi khilafah sebelum terjadi itu semua. Ya, tidak akan terjadi Pak. Baik. Kita kembali lagi ke awal. Siapa Al-Masih Ad-Dajjal? Ya, Al-Masih Ad-Dajjal ini Pak lahir di Samirah. Maka dari itu disebutnya Samiri. Ya, Al-Masih Ad-Dajjal ini disebutnya Samiri. Namanya nih Pak. Baik. Samirah atau tempat yang beliau lahir itu terdapat seorang raja. Raja yang dimana raja ini menyembah berhala. Ya, menyembah berhala. Dan masyarakatnya itu taat, sangat patuh pada raja tersebut. Samiri, ayah dan ibunya ini termasuk rakyatnya dan ikut menyembah sesembahan raja itu, yaitu patung-patung. Dan di situ ada patung yang paling besar. Ada patung besar di situ. Nah, pada suatu ketika ini orang tuanya Samiri atau Dajjal ini, sebelum lahirnya Dajjal, tidak memiliki keturunan. Mereka berdua ini, suami istri ini, tidak memiliki keturunan. Dan pada akhirnya adalah jin, ya, jin atau iblis di situ yang meminta mereka melakukan sesembahan ke sebuah kuil, ya, dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan Pak. Ya, jadi kalau bahasa sekarang ini sesajen, ya, sesajen. Oke. Kedua orang tuanya ini berangkatlah ke kuil tersebut, melakukan ritual. Dan satu hal, kedua orang tua Samiri ini melakukan hubungan di dalam keadaan istri pria ini sedang menstruasi. Hamillah si Samiri. Ketika menghamili Samiri, dan inilah yang akan menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Masih kecil aja udah ya, masih kecil saja nih sudah membuat petaka bagi orang tuanya. Belum lahir pun sudah menjadi petaka untuk kedua orang tuanya. Singkat cerita, lahirlah Samiri, ya, dengan lemah. Samiri itu gumpal badannya dan lucu. Nah, ini nanti nih kita bikin buku mungkin nanti, ya. Ya, untuk para ikhwan yang lain juga nih, kawan-kawan juga insyaallah bikin buku, ya, nanti. Singkat cerita ya ikhwan, saat Samiri kecil ini setelah lahir daripada ibunya, Samiri kecil ini memiliki kelemahan. Diagnosisnya ini memiliki kelemahan bahwa Samiri tidak bisa berjalan. Baik. Saat dia tumbuh ini memiliki kelainan, yaitu tidak bisa berjalan, sehingga suatu malam ini ada keanehan. Ini akan menimbulkan petaka bagi orang tuanya, ya ikhwan. Apa itu? Di saat malam itu Samiri berdiri, ya ikhwan. Iya Pak, berdiri Samiri ini. Berdiri dan berjalan Pak ke sebuah kuil, yang dimana kuil tersebut adalah tempat sesembahan sang raja dan masyarakat di situ. Untuk apa Samiri ke sana? Pertanyaannya. Samiri ke sana buang air Pak, buang air besar. Bayangkan, diagnosis tidak bisa berjalan, dia pergi ke kuil tersebut dan di sana hanya buang air besar di salah satu sesembahan daripada raja dan masyarakat di situ Pak. Ya. Setelah Samiri malam itu buang air, Samiri tidur di situ dan tidak bangun Pak. Ya, bisa dibayangkan keesokan harinya saat raja itu datang bersama masyarakat ingin ibadah kepada patung sesama mereka Pak. Bisa dibayangkan betapa marahnya raja itu
karena melihat kotoran manusia berada di sesembahannya, Pak. Dan bayangkan petaka apa yang akan didapatkan orang tuanya. Samiri kecil atau Dajjal kecil ini, Pak. Pantas ya disebut Dajjal itu. Ya, ketika sang raja sedang marahnya, sang raja mengetahui anak siapa ini? Anak siapa? Lalu orang tuanya, Pak. Bisa kita bayangkan ya ikhwan, apa yang terjadi pada orang tuanya Samiri ini. Karena marah, orang tua Samiri ini memanggil dan memenggal atau mengeksekusi orang tuanya Samiri ini. Ya, tidak ada ampun, Pak. Dan kita bisa bayangkan, Pak, saat kecil saja sudah bisa membuat mudarat besar bagi orang tuanya.